pertanyaan sama. Pak, ini P21 bagaimana itu? Saya sudah coba banding-bandingkan ini. RJ itu ada diatur di peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021. Tapi di KUHAP yang lama tidak diatur. Tapi peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 menyatakan apabila ada RJ, ada penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum. Nah, penghentian penyidikan sesuai pasal 109 ayat 2 di KUHAP yang lama itu ada 3. Ya kan? Bukan tidak pidana, tidak cukup bukti, dan demi hukum. Nah, demi hukum kalau saya buka di sini ada 3. Nebis in idem, kedaluarsa, dan tersangka meninggal dunia. Nah, RJ-nya ini kalau ikut Perpol 8 2021, KUHAP-nya ikut yang demi hukum yang mana? Nebis in idem, kedaluarsa, atau tersangka meninggal dunia. Nah, tersangkanya hidup semua. Nah, ya kan? Nah, RJ itu sudah ada surat perintah penghentian penyidikan dasar pasal 109 ayat 2 KUHAP Undang-Undang 881. Nah, saya bawa sekarang RJ ke Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP, hukum acara pidana. Nah, di situ juga dijelaskan kalau sudah ada RJ itu pasalnya 79, 80, 81, 82, 83, 84. Ya kan? Nah, di situ disebutkan ada kesepakatan waktunya 7 hari. Kemudian dilanjutkan dengan pencabutan laporan polisi oleh pelapor. Laporan polisi dicabut. Tapi di Perpol... Pak Ugro boleh minta mic-nya diperdekat lagi? Itu ya, di Perpol. Terima kasih. Ya kan? Yang 8 2021, tahun 2021, tidak ada pencabutan laporan, tapi SP3. Nah, di KUHAP yang baru lebih lengkap. Jadi kalau sudah RJ, sepakat dicabut laporan polisi. Setelah dicabut laporan polisi, menerbitkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Nah, surat perintah penghentian penyidikan itu maksimal 3 hari sudah selesai, sudah sampai ke tangan jaksa dan minta penetapan pengadilan. Kalau tadi ada yang bicara pra peradilan lagi, berdasarkan KUHAP baru, itu penghentian penyidikannya tidak bisa digugat lagi di pra peradilan. Masa pengadilan memperadilankan pengadilan kan nggak mungkin, betul. Ya kan? Nah, kalau yang tadi Pak DPI katakan memang menggunakan KUHAP lama, ya, dan ada Perpol, nah dua-duanya sudah sepakat penghentian penyidikan. Jadi kalau sekarang perkara ini masuk P21, itu menggunakan KUHAP yang mana lagi? Saya belum baca ada KUHAP yang baru lagi nih. KUHAP lama nggak masuk, KUHAP baru nggak masuk. Nah, kalau ini dipaksakan P21 sekali lagi ya, saya merasa saya perlu belajar lagi dari semester 1 lagi nanti. Iya kan? Ini memalah loh ya. Berarti dugaan Anda punya dugaan-dugaan nggak, Pak? Berarti ini perkara tidak akan mungkin P21. Saya sebenarnya yakinkan seperti itu. Jadi tidak usah bicara nanti sidang, ijazah ini. Udahlah. Ini perkara sudah berhenti total. Kita tidak persoalan lagi apakah akan melaporkan Pak Jokowi dan sebagainya. Sekarang perlu dicari ijazah ini sebetulnya asli atau palsu. Kita nggak usah tanya ijazahnya siapa lah. Ijazah yang dipakai ini yang jelas-jelas sudah bisa dimiliki oleh Pak Bonatua yang mengajukan gugatan KIP kepada KPU tadi. Jadi kalau ijazah ada yang lain lagi selain yang dari KPU itu nanti jadi masalah baru lagi, kepanjang lagi, setahun lagi nanti. Ya, jadi sekali lagi saya berani menegaskan di sini P21 akan sulit diterbitkan oleh pihak kejaksaan karena sudah ada RJ dan RJ sudah dihentikan penyidikannya. Memang menggunakan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penyidikan tidak pidana berkaitan restoratif justice dan dikuatkan menggunakan penghentian penyidikan pasal 109 ayat 2 hukum acara pidana Undang-Undang 8 tahun 2021. Jadi udahlah nggak usah bicara sidang, penjara dan sebagainya. Ini kalau ada sidang, mungkin sidangnya namanya sidang istimewa, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ugro, terima kasih. Saya mau minta pendapat Pak Rifai tadi, sepertinya P21 tidak akan dilakukan oleh kejaksaan. Menurut Anda?
Ya kembali lagi ini kan pendapat pribadi-pribadi ya. Atau nanti otoritas juga yang akan bersikap. Sekalipun kalau saya tetap dengan keyakinan awal bahwa, dan ini didasari juga oleh beberapa pertimbangan hukum ya, bahwa penyidik sudah memenuhi seluruh petunjuk. Dan ini sudah diserahkan, kita tinggal lihat sikap dari jaksa seperti apa, karena juga tidak mungkin membuat petunjuk baru lagi, bahkan yang belum pernah dibahas ya. Kedua juga di dalam petunjuknya nggak pernah membahas pasal-pasal gitu ya, jadi kadang yang didiskusikan di luar ini terlalu kesana kesini ya, tapi sebenarnya menurut saya simpel, cuma memang karena petunjuknya banyak sehingga perlu membutuhkan waktu untuk melengkapi, menebalkan pembuktian, dan itu wajar karena jaksa akan mengambil alih. Nah mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Ugro ini kan kembali lagi karena beliau melihatnya dengan kuhap baru. Ini kan kembali lagi kita beda pandangan ya dari awal di forum ini juga. Bukan Mas, kuhap lama tadi saya jelaskan kuhap lama ada. Kalau kuhap lama general udah jelas ribuan kasus dihentikan kok dengan RG. Banyak sekali, bahkan yang memulai RG itu teman-teman kepolisian loh. Kalau sudah dihentikan penyidikan, itu disertasinya orang Polda tuh yang membuat RG apakah sampai... bisa di pra-peradilan? Udah dihentikan penyidikan selesai. Bisa. Gimana? Siapa memperadilan siapa nanti? Kembali lagi penyidikan hari ini diselesaikan dengan kuhap lama yang bilang 361. Betul, jadi kalaupun dihentikan tidak perlu ada penetapan PN. Beda Pak. Loh, betul, saya penetapan PN itu ada di kuhap baru. Saya pelajari itu. Betul, saya juga pelajari itu. Ya, tapi tidak ada RJ selama ini di polisi yang maju sidang. Cari cek seluruh Indonesia. Ya tidak mungkin karena kan sepakat Pak. Para pihak sepakat, makanya antara terlapor dengan pelapor. Mana kan mungkin semuanya sepakat Pak. Kita sepakat ada SP3. Ya kan, tapi Pak RV mengatakan ini akan maju sidang kan. Sekarang cari RJ di seluruh Indonesia dengan dasar Perpol 8 2021 dan kuhap lama yang maju sidang. Kembali lagi Pak, ini tersangkanya kan tidak satu. Dan ini delik aduan Pak. Kami pelapor berhak menentukan mana yang akan lanjut, mana yang tidak. Apalagi ada RG. Yang menentukan penyidik, jadi Pak. Kembali lagi Pak, ini kita beda pandangan karena tersangkanya banyak, beberapa RG, beberapa tidak. Yang kita ngomong lanjutkan yang tidak RG. Penghentian penyidikan itu perkaranya, peristiwanya, bukan orang per orang. Tidak ada surat perintah penghentian surat perintah pencabutan. Tadi Pak Ugro nggak mendengarkan yang saya jelaskan. Justru di sini setiap orang ini berbeda lokus, tempus dan perbuatan Pak. LP-nya itu setiap orang berbeda. Dasar penghentian tempusnya Pak Roy dengan tempusnya Pak Egy berbeda, lokusnya perbuatan berbeda. Pak Rifai nggak dengarkan saya. Kalau dia satu perbuatan, tempus dan lokus saya itu lokusnya tempus lokusnya Egy Sujana, jadi makanya salah. Saya lagi ngobrol sama beliau. Lah ya enggak. Jadi kalau dia satu peristiwa, dia deal Pak. Dia deal saya sepakat. Ya tersangka utama kena, tutup, maka seluruh pelaku turut serta tutup. Tapi ini semua berdiri masing-masing perbuatannya. Jadi coba didiskusikan dengan penyidik deh, biar lihat tahu faktanya seperti apa yang kami laporkan. Ini kembali lagi, jadi ini ada pembiasan antara informasi yang Bapak dapat sama yang kami sampaikan. Kuhap, saya kan penyidik Pak. Kuhap lama itu tidak mengatur RJ, tapi Perpol mengatur RJ. Betul. Ya, Perpol menyatakan RJ itu penghentian penyidikan dan demi hukum. Oke. Ya, kita akui nggak apa-apa. Betul. Nah, sekarang kalau sudah dihentikan penyidikan, sudah ada RJ, apakah ada kasus RJ dengan kuhap lama, dengan Perpol 8 2021 yang maju ke sidang pengadilan selama ini di seluruh Indonesia? Kalau itu ada, kita jadikan rujukan. Itu aja sih. Iya, sekarang gampang aja Pak Ugro. Yang tidak sidang adalah yang ada RJ. RJ berarti ada kesepakatan. Bagi terdakwa yang tidak bersepakat, apakah harus dihentikan? Kalau secara RJ ada kesepakatan Pak. Sekarang Bapak mau bilang terdakwa yang tidak bersepakat harus ikut dampak dihentikan atau dampak RJ. Buat saya nggak logis. LP-nya Pak, peristiwanya tuh dipulihkan, tidak ada peristiwa itu. Nah kembali lagi. Marwahnya RJ di situ. Bapak pandangan Bapak, ini satu peristiwa dilakukan oleh banyak tersangka. Kami tidak Pak. Yang kami laporkan tiap tersangka punya peristiwa masing-masing Pak. Kalau satu LP satu orang, saya sependapat. Ini satu LP lebih dari satu orang. Ya risikonya RJ, makanya mohon maaf nih, harusnya pendamping Pak Jokowi sampaikan, Pak, ini kalau RJ berarti laporan polisi Bapak cabut. Beritahukan dari awal. Nah, kami beda pandangan Pak, maaf. Saya beda pandangan dengan Bapak. Nanti kita diuji aja nanti yang benar yang mana. Saya akan mendalui. Kita lihat apakah P21 atau tidak gara-gara persoalan saya tadi. jamin tidak ada. Saya lihat tadi Pak. Pak Ugro dan Pak Rifai, ini tadi ada yang salah dari Pak Rifai. Kalau dikatakan tempus lokusnya sendiri itu bohong Pak. Tempus dan lokus yang saya terima dalam BAP. Apa yang ngomong bohong? Gak ada ngomong bohong bener Pak. Ini fakta yang kami laporkan. Kan Pak Rifai tadi mengatakan tempus dan lokus orangnya beda-beda. Iya, ya kan? antara Bapak dan Pak Egy sama atau beda?
Sama. Perbuatannya sama beda. Tempus locusnya Kami yang suratnya laporkan sama. bukan Bapak, Pak. Sama, Pak. Kami yang laporkan kok Bapak Loh, yang ngatur, betul. kami yang laporkan. 26 Maret, Tidak, 22 Pak. Yang Januari. kami laporkan Bang Nah, Egy itu buktinya itu fakta, yang Pak. kami laporkan di Bang Egy itu adalah Salah, statement berarti beliau salah. di depan Mabes Polri. Saya Mungkin Bapak terima, bisa ngikutin. saya terima itu yang kami laporkan 26 Bapak Maret. waktu di TV. Enggak, saya terima 26 Maret. Itu tanya sama lokusnya. penyidik. Tapi kalau yang kami laporkan Nah, berbeda, Pak. berarti penyidiknya salah, Pak. Silakan Bapak. tanya sama penyidik, Loh, silakan makanya kritisi. ini salah, ini ngaco Loh, ini. enggak, kalau kami Ngaco. laporkannya clear, Loh, Pak. makanya nggak bisa Kami yang Bapak ada berkata nggak bohong, itu. Pak. Itu fakta. Bohong. Dan ada sosial Makanya medianya, jangan Pak. bohong, Rifai Ada sosial jangan media bohong. kami jadikan bukti. Tempus dan lokus saya itu 26 Maret dan 22 Februari. Itu miliknya Egy Sujana. Diterapkan ke saya, ini tidak ikut bukti. campur dengan panggilan Bapak. Lah ya, Silakan pengacaranya nggak bisa. mengkritisi. Makanya Tapi yang kami laporkan polisi itu faktanya. hanya menggunakan copy paste. Itu Pak Ugro, copy paste dipakai buat saya. Saya tolak, makanya harusnya nggak bisa terus. Saya kok ditanya peristiwa apa tanggal 26 Maret, peristiwa apa tanggal 22 Januari. Itu Egy Sujana di markasnya. Maka Egy Sujana saja bisa dapat RJ. Kenapa saya yang ditanya 26 Maret, 22 Februari yang ditanya? Salah, Pak. Saya buktikan bisa itu. Ya, jadi LP yang saya terima ya itu adalah 26 Maret 2025 dan 22 Januari. Kalau Bapak berkata, enggak ini saya laporkan ini, berarti Bapak dibohongi sama penyidik, Pak.